Jadi kalau kita bicara Suzuki di seluruh dunia ini ada 3 pilar. Pilar pertama adalah tentunya adalah produksi Suzuki yang di Jepang. Yap. Ya, yang kedua adalah di India, yang India ketiga ini ya. adalah di Indonesia. Oh, Kemudian secara roadmap kami lihat kami inline dengan Oke. ya dengan apa namanya tujuan dari rekan-rekan pemerintah gitu. Jadi ya seperti contoh nih ya, kami kan saat ini salah satu penyumbang apa ya produsen kendaraan hybrid mungkin Hybrid. terbesar ya Betul. di Indonesia. Selama infrastruktur ini belum ready, selama customer ini juga masih apa ya keterjangkauan baterai electric vehicle ini kan sekarang masih sangat mahal ya, masih betul. banyak pertanyaan dan lain sebagainya. Nah ini kan butuh proses edukasi. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Factory Hub. Bersama saya sekarang ada Mas Doni Saputra dari Suzuki Indomobil Sales. Hari ini kita akan membahas seputar betapa melegendanya Suzuki, terutama dengan hadirnya Suzuki Jimny. Dan kalau yang belum tahu, Suzuki di Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang. Nah, sampai sekarang dan waktu yang akan datang, Suzuki juga berkomitmen mengeluarkan produk-produk baru, terutama terkait dengan teknologi elektrifikasi. Mari kita bahas. Apa kabar, Mas Don? Baik, alhamdulillah baik. Mas Don, Ya. kalau kita berbicara soal Suzuki nih, Siap. belakangan itu sangat viral dan menjadi magnet tersendiri ya, karena kehadiran Suzuki Jimny itu kemarin. Oh, yang Februari kemarin kita luncurin ya. Betul. Nah, tapi Mas Don, kita tahu bahwa Jimny itu produk yang hadir dari masa lalu juga kan sebenarnya. Betul, ya. ada nilai historisnya betul. Yap. Nah, supaya publik juga semakin tahu nih, apalagi generasi kekinian, sebenarnya histori Suzuki sendiri, terutama di Indonesia, itu seperti apa, Mas Don? Kalau kita bicara Suzuki ya Mas, jadi itu memang tidak terlepas dari nama besar produknya ya ini saya bilang. Ada Carry, ada Jimny atau Katana yang orang biasa bilang. Bahkan banyak istilah yang namanya Carry Bagong lah, ya kan, Carry Truntung lah, ada Jimny Jangkrik lah dan macam-macam yang kayaknya kok penyebutannya dilokalisasi gitu. Nah, Suzuki sendiri itu masuk di sini itu awal tahun 70-an awalnya. Waktu itu Suzuki masuk ke sini itu masih dalam bentuk build up motor. Nah, jadi yang pertama kali masuk Indonesia itu sebetulnya sepeda motornya. Ada dua ya? Iya. Nah, kemudian tahun 76 Suzuki ini masuk. Waktu itu sudah di bawah asuhan Pak Subronto Laras. Oh, almarhum ya Pak? Almarhum beliau Bapak Subronto Laras. Ini salah satu apa ya kalau Legend kita bilang ya Bapak Suzuki Indonesia ya kira-kira kayak gitu. Nah, tahun 76 beliau merencanakan produk Carry waktu itu ST10 yang waktu itu masih dalam bentuk completely built up. Iya kan. Nah, pada saat itu kan kira-kira kendaraan seperti ini kan belum lazim ya di Indonesia. Nah, pada saat itu lagi ada booming ekonomi di daerah Indonesia bagian timur. Di daerah Manado, Sulawesi sana lah. Nah, beliau waktu itu bawa mobil itu coba bawa 10 atau 15, beliau bawa ke Manado, ditawarkanlah kepada para petani cengkeh yang di sana. Ternyata laris. Nah, akhirnya sama beliau, produk ini kita lokalisasi, kita develop khusus spesifik untuk pasar Indonesia. Makanya lahirnya ST20. Kesini ya akhirnya sampai saat ini menjadi New Carry. Ya. Nah, ini kalau kita bicara. Nah, dalam perjalanan waktunya tentunya kalau kita bicara Carry sendiri nggak terlepas dari pickup sama angkot, Mas. Angkot, betul. Betul nggak sih? Bahkan kalau Mas Kavi sendiri lihat, banyak angkot yang di awal tahun 80-an yang masih beroperasi di beberapa wilayah di kota Indonesia. Banyak. Jadi masih jalan. Masih jalan. Atau dengan kata lain, walaupun bodinya udah rusak, gitu ya kan, tapi mesinnya masih jalan. Gitu. Ini kan sekarang yang banyak kejadian seperti itu. Nah,
Dulu tuh kendaraan niaga itu di karoseri. Nah, dulu kan memang secara safety tidak seperti sekarang ya. Harus lebih safety lah, harus ada pakai safety belt dan lain sebagainya. Kalau dulu ya kendaraan komersial bisa dimodifikasi menjadi kendaraan penumpang. Salah satu bentuknya menjadi Suzuki Angkot. Nah, iya. tapi kita lihat dari sana ternyata kebutuhan masyarakat Indonesia itu tidak cuma untuk angkot, tapi juga kebutuhan untuk kendaraan-kendaraan yang lain. Makanya di awal tahun 80-an Pak Bronto juga memutuskan, oke, kita bawa salah satu kendaraan yang ikonik, yaitu adalah Suzuki Jimny. Tapi pada saat itu sistem perpajakannya berbeda. Iya. Mengenal 4x4, pajaknya 30%, kalau 4x2 pajaknya lebih murah, cuma 10% dan lain sebagainya. Sama beliau ini dikustomisasi, dilokalkan Indonesianya pada saat diproduksi di sini dengan memproduksi Jimny yang hanya 4x2, makanya jadinya Katana. Betul, nah dari sinilah muncul historical Jimny dengan Katananya ini sampai dengan sekarang. Jadi pada saat kita luncurkan 2017 yang 88 unit itu, menit itu kita luncurkan nggak nyampe 10 menit unitnya habis. Kemudian di 2018 kita luncurkan yang 3 pintu. Ya kan? Di bulan Septembernya saya tutup keran indennya. Iya, karena kan terlampau tinggi. Jadi inden kok sampai lebih dari 10 tahun kan. Kemudian kemarin pada saat bulan Februari, bahkan kami belum ada rencana peluncuran. Kami belum menginformasikan bahwa kami akan meluncurkan di bulan Februari Jimny gitu ya. Itu tuh kami udah dapat indennya 1000 unitan. Jadi konsumen-konsumen setia itu udah maksa ke dealer-dealer kami, tolong bookingin atas nama titip nama. Pokoknya kalau Suzuki launching Jimny yang 5 pintu, pokoknya nama saya yang paling depan gitu. Jadi saking antusiasme kira-kira begitu. Nah pada saat meluncur beneran tanggal 15, ya kan. Jadi kalau kita bicara Jimny itu sendiri kan memang ada nilai historis. Ya buat konsumen kami, ada nilai sentimentalnya juga. Tinggi kemudian memang dari aspek fungsional dan kegunaan sendiri kan kalau kita lihat sekarang banyak nih teman-teman dari IOF atau rekan-rekan yang menggunakan Jimny memang digunakan untuk hobi gitu, tidak hanya digunakan untuk jalan-jalan di sore hari, Sabtu Minggu, tapi memang benar-benar Jimny ini dipaksa untuk off-road. Banyak juga. Enak gitu. Sih buat off-road. Jadi ya memang ya kondisinya seperti itu. Jadi banyak faktor sih kalau kita bicara kenapa sih Jimny bisa sukses di Indonesia. Ada nilai historis, sentimental, kemudian pricingnya juga memang benar-benar pas. Kalau kita bicara juga orang juga sudah cukup rindu lah. Selain yang 3 pintu kan kalau kita bicara Jimny itu kan ada Jimny yang 3 pintu, ada Jimny Long. Kalau zaman dulu istilahnya kan Jimny BRI ya. Yang banyak dipakai oleh teman-teman BRI di tahun akhir 80-an gitu. Untuk kendaraan operasionalnya kan. Nah, mereka ternyata rindu tuh Jimny seperti itu pada saat kita luncurkan jeder. Ya memang benar-benar itulah jadi kayak puncak kerinduan mereka gitu. Jadi ya antusiasmenya sangat tinggi. Tapi ya selain tadi ya Mas, mungkin kan dulu ya para konsumen itu melihat faktualnya Jimny seperti apa dan segala macam, lantas hari ini mereka punya kemampuan daya beli. Betul. Istilah kata membeli kenangan gitu ya. Betul. Tapi kan di sisi lain kalau tadi dijelaskan sama Mas Doni nih, selain bicara selera, kenangan dan segala macam, itu juga menjadi simbol awal mula industrialisasi Suzuki di Indonesia, Pak. Ya, industrialisasi untuk kendaraan penumpang. Betul. Di tahun-tahun 70-an itu kan kalau nggak salah Suzuki juga salah satu menjadi bagian ya, yang program kendaraan berniaga. Sederhana yang dari pemerintah. Betul. Nah, perjalanan industri itu kan berarti komitmennya jangka panjang, Mas. Dari tahun 70-an sampai di tahun 2020 nih udah berapa sih, 50 tahun kita lebih ya? Kita sudah 50 tahun lebih. Iya kan? Total sudah 54 tahun sih. Kayaknya usianya jauh lebih tua komitmen itu ya ketimbang kita ya, Mas ya? Ketimbang saya ya. Saya kan masih 17-18 tahun ya. Oke. Itu 30 tahun yang lalu kan ya? Betul. Nah, artinya dalam artian pertama, kalau tidak salah kan dari CBU merakit lokal sampai memproduksi lokal ya. Iya. Nah, dengan komitmen jangka panjang itu sebenarnya bagaimana sih Suzuki Indonesia ya secara grup itu melihat ya
potensi pasar dan kenapa harus di Indonesia gitu ya mempertahankan basis produksi ini juga gitu Mas. Kalau kami sih sebetulnya ya kami dari Suzuki sendiri melihat secara global ya, secara overall. Suzuki di Indonesia ini merupakan pilar ketiga nih kalau kita bicara Suzuki. Oke. Jadi kalau kita bicara Suzuki di seluruh dunia ini ada 3 pilar. Pilar pertama adalah tentunya adalah produksi Suzuki yang di Jepang. Yap. Ya, yang kedua adalah di India, yang ketiga adalah di Indonesia. Oke. Nah, kenapa kita bicara begitu? Karena kalau kita lihat tidak hanya potensi pasar, Yap. tapi juga potensi atau kemudahan aksesibilitas negara Indonesia sendiri. Jadi memang kita punya keunggulan geografis dan Geopolitiknya. iya kan, untuk bisa melakukan penjualan ke negara-negara lain. Jadi contoh nih kalau kita bicara ASEAN, kita kan sudah ada agreement ya, umpamanya dari Indonesia kami ekspor ke Thailand, ke Vietnam, negara-negara tetangga. ASEAN ya. Ya. Kemudian kami juga Suzuki ya, juga melalui Gakindo juga bekerja sama dengan teman-teman di Departemen Perindustrian dan juga Kementerian Luar Negeri juga aktif untuk melobi negara-negara yang saat ini menjadi tujuan ekspor kami. Pasar ya. Iya, contoh ini saat ini kita sedang mencoba meratifikasi bagaimana ada agreement antara Indonesia dengan Latin Amerika. Ya. Kan saat ini kami juga jualan ke Meksiko. Ke Meksiko ya. Betul. Iya kan. Jadi tentunya ini tidak hanya Suzuki sendiri, kami juga melalui asosiasi. Juga dibantu oleh rekan-rekan pemerintah juga bagaimana kami bisa menembus barrier-barrier destinasi ekspor. Nah, kalau kita bicara Indonesia sendiri ini kan secara posisi memang strategis ya buat kami, betul. Suzuki. Jadi selain potensial market di domestiknya, juga kami melihat ada potensi besar di mana Indonesia menjadi salah satu negara asal ekspor, basis ekspor dari Suzuki. Itulah kenapa pada saat kami mendevelop produk-produk baru, sebagai contoh ini saat ini kan kami hampir 90% dari total penjualan kami ini adalah produk-produk yang kami produksi di Indonesia. Selain kami produksi di Indonesia dan kami jual di Indonesia, produk-produk tersebut juga kami ekspor. Carry kami ekspor, EPV dulu kami ekspor, Carry kami ekspor, XL7 kami ekspor, R3 juga kami ekspor. Dan bahkan untuk R3 dan XL7 dan Carry sendiri itu kami ekspor sampai ke Latin Amerika. Amerika Selatan itu ya. Betul. Dipakai sama pemain bola itu. Ya. Betul. Jadi itulah yang mendasari kami melihat Indonesia ini tidak hanya Pasar negara gitu ya. yang berpotensi secara marketnya, tapi kita lihat juga ada kemudahan dari Indonesia sendiri untuk melakukan ekspor ke negara-negara lain. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sudah hampir 10 atau 15 tahun belakangan kondisi ekonomi kan relatif stabil. Ya volatilitas tapi masih terkontrol. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi politik juga bagus secara iklimnya. Kemudian kami lihat juga kebijakan yang secara garis besar yang dilakukan oleh pemerintah ini sejalan dengan apa yang kami tuju. Sebagai contoh nih masalah kendaraan elektrifikasi LCV, ya itu kan. LCV ya. Nah kami juga punya rencana ke sana, government juga punya arah yang sama. Kemudian secara roadmap kami lihat kami inline dengan dengan tujuan dari rekan-rekan pemerintah gitu. Jadi ya seperti contoh nih ya, kami kan saat ini salah satu penyumbang produsen kendaraan hybrid mungkin terbesar ya di Indonesia. Sampai dengan saat ini kami menjual 3 model hybrid, yang 2 model hybrid ini kami produksi secara lokal. Dan 2 model hybrid yang kami produksi secara lokal ini tidak hanya kami jual di Indonesia, tapi juga kami jual ke negara-negara ekspor. Betul. XL7 sama R3. Betul. Nah, dengan ini kan sejalan dengan kami. Oh, ternyata pemerintah ini melalui LCEV program, Low Carbon Emission Vehicle Program, ini kan mengakomodasi beberapa tipe yang nanti pada akhirnya bagaimana kita menuju ke arah Zero Net Emission Program. Begitu, Mas. Nah, kalau Indonesia sudah punya, kami juga punya roadmap sampai dengan 2060 juga. Kami sudah punya roadmap ke sana begitu. Nah, berarti menyambung tadi penjelasan, Mas.
komitmen elektrifikasi tetap Indonesia juga menjadi prioritas ya. Ya, untuk Suzuki itulah kenapa di 2022 ini kami adalah peserta apa ya LCEV pertama Iya. kali ya yang berkomitmen dengan produk R3 Hybrid yang kami luncurkan di bulan Juni tahun 2002. Ini adalah salah satu produsen pertama yang berkomitmen terhadap program pemerintah. Jadi ini adalah Suzuki. Dan kalau kami melihatnya adalah kalau kita kan lihat ini hybrid ini ada beberapa stepping. Nah, sambil menunggu kesiapan infrastruktur, kesiapan masyarakat dan lain sebagainya, langkah awal kami ini adalah melalui teknologi yang kami sebut dengan SHVS, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, atau mungkin istilahnya adalah mild hybrid, di mana teknologi ini merupakan teknologi transisi dari internal combustion engine menuju kendaraan elektrifikasi, baik itu nanti dalam bentuk strong hybrid maupun full baterai BEV ya? Ya, atau dalam bentuk BEV. Jadi step pertama adalah dengan tingkat pengoperasian, tingkat maintenance dan keterjangkauan yang sama dengan kendaraan ICE, akan tetapi sudah menggunakan teknologi elektrifikasi dan memberikan dampak terhadap efisiensi bahan bakar dan penurunan gas buang. Ya, kira-kira begitu. Nah, kami sih melihatnya kalau kendaraan-kendaraan yang entry level seperti R3 maupun XL7 maupun model-model yang di awal ini menggunakan teknologi smart hybrid atau mild hybrid itu banyak, sehingga kita bisa mampu secara bersama-sama mereduksi tingkat konsumsi bahan bakar. Jadi kalau hal-hal yang sedikit-sedikit ini kita lakukan rame-rame, efeknya bisa gede. Betul. Ini yang kita coba generate secara bersama-sama, juga kita mengedukasi market selama infrastruktur ini belum ready, selama customer ini juga masih keterjangkauan baterai electric vehicle ini kan sekarang masih sangat mahal ya, masih banyak pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan butuh proses edukasi. Nah, ini stepping stone dari kami ini adalah melalui teknologi SHVS dulu, baru nanti ke teknologi yang lain, baru teknologi sampai dengan baterai electric vehicle. Tapi kalau ditanya apakah Suzuki punya rencana untuk mengintroduce, ada. Sampai dengan full BEV ada, pasti. Udah disiapkan juga dong. Sudah, ya mungkin nggak bisa ngomong lah kapan ininya. Masih ditutup. Ya, tapi secara roadmap kami sudah punya arahnya ke sana. Tapi, oke Mas Don. Kalau kita bandingkan kebijakan, tadi Mas Doni juga sudah menyinggung soal LCEV ya. Ya kita tahu lah ya, low carbon emission vehicle ya. Ini kan ada berbagai teknologi sebenarnya ya. Betul. Mulai dari hybrid, flexi engine juga kan ada ya. Itu diakui sebenarnya ya untuk sasaran kebijakan mengurangi emisi. Betul. Tapi di sisi lain ada kebijakan soal BEV. Nah, ini kan sebenarnya harusnya kan bisa jalan simultan ya. Bahkan sinergi. Ya, nah, betul. Sebenarnya kalau lebih gamblang lagi, seberapa penting sih transisi itu, Mas Don? Nah, jadi kalau kita bicara seberapa penting itu transisi, jadi begini, kami melihat bahwa transportasi ini bukan menjadi alat pendukung, bukan menjadi alat pendukung. Kami melihat di beberapa sektor. Transportasi ini menjadi tulang punggung. Tulang punggung bergeraknya ekonomi. Mobilitas, perdagangan dan jasa, distribusi barang dan jasa, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat secara overall, kan sesuai dengan data yang diberikan oleh pemerintah sendiri kan, kebanyakan pengusaha kita UMKM gitu kan, ini kan jumlahnya itu justru yang lebih besar tuh. Jumlahnya lebih besar. Iya, kalau di statistik tuh lebih besar. Nah, secara komposisi ini hampirlah mayoritas. Akan tetapi kalau kita lihat di dalamnya, rata-rata para pengusaha itu masih menggunakan karena skala bisnisnya memang masih menu baru medium dan kecil. Secara bisnisnya medium dan kecil, mereka masih menggunakan alat-alat produksi dan alat-alat distribusi yang dalam tanda kutip masih affordable mereka. Harus dong. Ya, salah satunya adalah mungkin kendaraan niaganya pakai carry gitu kan untuk distribusi barang dan jasa. Nah, kan karena mereka ini merupakan faktor penggerak ekonomi, ya kan. Saat ini teknologi untuk kendaraan niaga ini kan saat ini yang masih support adalah ICE. Ya kan. Ya kan, baik itu nanti menggunakan solar maupun menggunakan bensin. Nah,
Kalau kita lihat nih bagaimana kalau ini dirubahnya secara revolusioner gitu ya, semuanya harus langsung masuk ke baterai. Ya, kalau kita bicara perubahannya secara cepat, nah ini kan pasti ada dampaknya. Ya. Makanya kami melihat bahwa setiap perubahan ini memang harus kita lihat tidak hanya secara teknologinya mampu kita produksi, tapi bagaimana ekosistem yang ada ini juga bisa beradaptasi terhadap teknologi yang baru. Dan bagaimana dampak teknologi yang baru ini terhadap yang lain. Contoh nih Mas, dari tahun 70 kan kami sudah hadir di Indonesia. Dan secara gampang saya bilang bahwa produk-produk yang kami produksi di Indonesia mempunyai lokal konten atau TKDN yang lebih daripada 85%. 85-90 sih ya itu. Ya, itu dengan teknologi ICE sekarang. Nah, apabila kami langsung berubah, ya kan, bagaimana dengan rekan-rekanan Rantai lokal pasoknya kami, ya. rantai pasoknya yang ada di Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana setelah lama kami mencoba mendevelop mereka, kemudian kami tinggalkan dengan menggunakan rantai pasok baru yang saat ini mungkin belum siap di Indonesia. Nah, makanya saya bilang, kalau kita bicara mild hybrid merupakan salah satu stepping stone yang kami pikirkan ini tidak hanya penerimaan pasarnya saja, edukasi kepada konsumennya, tapi bagaimana dampak ini terhadap industrinya. Sisi produksinya ini. Sisi produksinya bagaimana, orang-orang yang terlibat di dalamnya itu bagaimana, ekosistem yang selama ini kita bangun bagaimana. Karena walaupun bagaimanapun dari kami sendiri kan rekan-rekan pemerintah ini juga selalu berdiskusi ya dengan kami melalui Gakindo. Jadi bagaimana sih kita membangun industri di Indonesia dengan kandungan lokal yang bisa semaksimal mungkin. Betul. Nah, kalau kita bicara kandungan lokal yang semaksimal mungkin untuk kendaraan terelektrifikasi ini kita sangat tergantung dengan negara-negara lain. Ya kan? Ya kan? Kalau kita bicara secara jujur mungkin saya mungkin bisa produksi kendaraan listrik, tapi apakah part-part yang akan kami produksi di sini itu bisa kami lokalisasi? Untuk saat ini kan belum. Betul. Nah ini kan, terus kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan rekan-rekan kami yang lama, yang sudah kita bina, dari mereka ini UMKM, kan dulu kan tahun 70-an ya, waktu itu kan ada industri UMKM binaan. Ya kayak gitu kan betul. Dari mereka ini awalnya cuma bisa murbaut dan akhirnya nanti bisa bikin apa kan mereka udah stepping stone. Betul. Nah pada saat itu kita berubah nih teknologinya, ya mereka udah pasti ketinggalan karena scope of business sama keahlian mereka memang bukan di situ. Karena memang secara murni mereka adalah kita develop untuk memasok spesifik. Betul. Itu dan mereka mencoba menaikkan quality yang saat ini mereka produksi secara spesifik. Jadi tidak ada resource yang mereka buang untuk riset dan development. Nah, sedangkan ekosistem yang akan kita masukkan di sini adalah ekosistem baru kan, yang harus mengganti mereka. Betul. Ini kalau saya sih istilahnya adalah kita sudah pacaran dari orang itu gemuk sekarang udah kurus dan cantik, tiba-tiba ada cewek bule yang lebih seksi ya kita pindah kan gitu. Kan tidak bisa seperti itu gitu kan. Harus setia ya. Iya, kalau umpamanya kok saya sekarang ini suka ya rambutnya agak pirang. Ya boleh nggak kita suruh pasangan yang kita sekarang ini untuk ngecat rambut gitu. Iya betul. Gitu kira-kira lah Iya. analoginya. Tadi kan sempat disinggung, berarti ini bukan sekedar produk, tapi dari sisi pasar juga harus dilihat dong, dalam artian yang menggunakan mobil sebagai mobilitas itu bukan orang sekedar pergi kerja ke rumah, tapi tidak ada pelaku UMKM, dan segala macam ya. Betul. Dari sisi produksi bisa dilihat tadi tidak sekedar manufaktur, tapi ini ada tier 1, tier 2, tier 3 rantai pasoknya kan. Itu juga harus dilihat bagaimana transisi tadi itu menjadi penting di situ kan ya. Betul. Nah, kira-kira Mas Don, kalau dari rencananya Suzuki ya, tadi kan sudah sempat disinggung juga. Tahapan selanjutnya apa lagi? Nah, jadi kami kan begini. Ini kan adalah tahapan awal kami untuk memperkenalkan elektrifikasi di Indonesia. Kami memperkenalkan elektrifikasi dengan teknologi SHVS ya, Smart Hybrid ya istilah kami. Dan
kami mencoba memperkenalkannya tidak hanya 1-2 model. Jadi gini, untuk memperbesar paparan, kami harus menyediakan produk-produk yang kami sasar untuk segmen yang berbeda-beda, ya kan, sehingga masing-masing segmen itu mengerti dan mendapatkan Influensi lah ya. mendapatkan berinteraksi dengan produk smart hybrid, sehingga mereka secara daily itu bisa tahu kira-kira kendaraan terelektrifikasi ini seperti ini, kemudian kedepannya kira-kira akan seperti apa, ya kan? Ini yang pertama. Tentunya tidak terlepas dari salah satu poin penting, yaitu adalah masalah keterjangkauan harga dari produk atau model tersebut. Ini merupakan salah satu faktor krusial nih di Indonesia. Daya beli itu ya. Ya, kalau kita lihat kan sekarang hampir sekitar 60 atau 70% market kalau kita bicara kendaraan penumpang itu adalah kendaraan yang harganya di bawah 300 juta kan. Dan itu yang diserving yang mampu mengakomodasi travel distance dan aktivitas standar, ya kan, untuk mayoritas konsumen itu kan saat ini masih diserving oleh kendaraan ICE. Nah, lebih baik lagi apabila kendaraan IC tersebut menggunakan teknologi hibrida. Iya. Nah, ini step awal kami dulu. Jadi kalau Mas nanya kira-kira dalam bentuk nyatanya gimana teknologi hibrida yang sekarang kami tematkan di XL7 dan di R3, akan kami sematkan di model-model yang lain, termasuk model yang baru yang akan kami perkenalkan di Indonesia. Tentunya kan gini, kalau kita bicara market nih, ya kan, kita kan perlu ngasih nih stimulus produk ya. Betul. Kita perlu masing-masing merek ya, terutama kami melihat salah satu penggerak pasarnya adalah bagaimana kami memperkenalkan produk baru atau varian baru di market. Nah, tentunya produk baru maupun varian baru yang kami perkenalkan tadi tentunya dengan teknologi smart hybrid. Nah, kira-kira begitu, atau dengan teknologi hibrida yang lain. Dan sambil tunggu kan tentunya kalau kita bicara market kan ada yang mature, ada yang masih belum. Ya tentunya mungkin secara paralel kami juga akan perkenalkan. Ada kemungkinan juga kami akan coba next step gitu. Apakah kami langsung ke arah yang full elektrik atau bagaimana gitu. Kami sebetulnya sudah ada rencana ke sana. Tapi kalau kami lihat dengan penerimaan yang baik di R3 dan XL7 dan juga di Grand Vitara gitu. Sebetulnya ini sudah hampir menjadi salah satu poin di mana kami harus ke next step begitu. Mas Don, kita tadi bicara soal elektrifikasi dan hybrid. Maksudku gini, ternyata tren secara global juga yang tadinya BEV oke lah ya, pertumbuhan di awalnya itu cukup signifikan di pasar-pasar utama, Eropa, Amerika maupun China, terutama Eropa dan Amerika lah ya. Itu full support memang dari program pemerintah ya, mereka beri diskon, insentif dan segala macam. Tapi ketika diskon dan insentif itu dicabut, ya mulai melandai memang. Dan belakangan kalau aku lihat dari data juga kan pasar Amerika dan Eropa terutama gesernya ke hybrid, signifikan banget. Karena konsumen mungkin tadi cocok harga dan tadi mungkin nggak merisaukan lagi bicara infrastruktur. Karena infrastruktur kalau untuk mobil listrik kan lumayan mahal dan itu menentukan ya. Betul. Jarak charging dan segala macamnya kan. Hybrid juga kayaknya memang menjadi tren global ya saat ini ya. Sebetulnya kalau kita bicara spesifik Indonesia yang kita tidak temui di market lain adalah pada saat konsumen melakukan akuisisi kendaraan baru. Ini spesifik hanya di Indonesia loh ya. Konsumen sudah mikir resale value. Ini hanya ada di sini. Tradisi Indonesia. Ini asli Indonesia. Resale value. Jadi ini resale value ini hanya lokal ada di Indonesia. Jadi sebelum beli mobil mereka sudah mikirin resale value. Nah, jual berapa nih? Nah, betul. Nah, kaitannya apa sih berkaitan dengan kendaraan terelektrifikasi ini? Kan kalau kita bicara residual value untuk kendaraan IC kan banyak. Historicalnya panjang. Berapa sih harga R3 second tahun 2014? Teman-teman bisa riset. Bagaimana sih R3 setelah dipakai 1 tahun, 2 tahun sudah ada. Betul. Nilai pasarnya terbentuk. Ya kan? Kenapa? Karena life cycle dari kendaraan ICE ini kan cukup panjang. Bahkan kalau saya bicara tadi tuh,
angkot tahun 80 aja masih beredar kan, sudah 34 tahun lebih kan di sini. Awet tua ya. Ya, hampir 50 tahun loh angkotnya itu ada di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan besar sekarang ini sebetulnya adalah ini di masyarakat ya. Yap. Jadi bagaimana sih resale value dari kendaraan terelektrifikasi? Ini yang sekarang menjadi salah satu Betul sih, boundaries. betul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya ngomong ini bukan karena saya nggak suka kendaraan listrik ya enggak. Iya. Kemarin kan kita sama-sama ada mudik ya. Yap, betul. Ya kan, pada saat kita lewat Cipali kan banyak nih teman-teman kita yang menggunakan kendaraan listrik yang mungkin hanya travel distance-nya 250 sampai 300, ya kan, mau masuk ke rest area nggak bisa karena terlalu penuh, sehingga habis baterai nih. baterai. Nah, ya kondisi-kondisi kan ini yang mau tidak mau, suka tidak suka, ada psychological barrier. Betul. Nah tentunya ini kan butuh proses. Tidak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, sehingga mereka mengerti, oh ternyata life cycle battery untuk kendaraan listrik adalah seperti ini. Bagaimana memprediksi resale value dari kendaraan listrik? Sebetulnya bisa diprediksi dan lain sebagainya. Ini kan proses adaptasi. Nah, sekarang ini kita di dalam proses adaptasi. Balik lagi ke diskusi awal kita. Untuk Indonesia sendiri bagaimana sih ya? Nah sekarang ini kan yang sedang tren lagi rame ini berkaitan dengan flexi engine. Flexi engine. Ya kan, kenapa bicara flexi engine? Ini kaitannya sama biofuel, ya Biofuel. kan. Kita sarangnya Ya, inilah ya. baik si bio. etanol Etanol, maupun dalam bentuk ya B3 Biodiesel, biodiesel. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita bicara Indonesia ini kan apa ya? Geographical advantage untuk memproduksi biofuel. Betul. Kayak Ya Amerika kan? Selatan ya. Betul, seperti teman-teman di Brasil kan. Jadi kita ini dengan iklim tropis, dengan tingkat kesuburan tanah yang sangat baik, ya ini salah satu potensi kan di sana. Dan kedua, kalau kita lihat tren di Eropa sendiri kan mereka sekarang sudah mulai mengerti. Iya. Ternyata traveling distance ini menjadi salah satu hal krusial yang sampai dengan saat ini secara teknologi mungkin belum solve gitu kan. Ya ini saya yakin dengan kita bicara teknologi ini kan percepatannya juga sangat eksponensial ya. Eksponensial benar, Iya eksponensial. kan eksponensial. Jadi mungkin kalau saat ini kita butuh ngecas mobil listrik ya 2 jam 3 jam, mungkin ke depan cuma 5 menit, 3 menit gitu kan. Mungkin itu akan menjadi hal yang bukan menjadi masalah utama lagi gitu kan, masalah Daya charging tahannya time. juga Iya, masalah travel distance sama charging time. Ini kan nanti ke depan juga saya yakin solve. Nah, pada saat itu sudah solve, sudah tidak ada lagi barrier to entry kan di masyarakat. Baru itu Jadi momennya ketemu antara teknologi dengan market needs, nah, kira-kira begitu. Nah ini kan sekarang in the process lah. Ya seperti handphone ya, dulu ya pada saat handphone gede-gede itu kan, handphonenya komando gitu kan. Ya memang ya baru segelintir orang saja nah pada saat ini teknologi sudah mulai affordable dan massal menjadi common practice ya semua orang bisa mengakses itu ya. Nah tapi di dalam itu kan kita butuh berproses kan. Seberapa cepat kita berproses ya kita lihat nih perkembangan teknologinya secepat apa kira-kira kayak gitu. Mas Dan, pertanyaan terakhir. Siap. Yang menjadi sebenarnya keresahan di ekosistem industri otomotif ya, terutama buat prinsipal-prinsipal yang sebenarnya merintis industri otomotif nasional. Ya dari tahun 70-an itu kan banyak pemain di situ. Persoalannya dalam 1 dekade ini kita menghadapi pasar domestik yang stagnan. Di sisi lain ada tren elektrifikasi yang harusnya ya kalau bagi saya bisa menciptakan segmen baru. Tapi ini cenderung belum ke sana. Lantas dari sisi makro kita tahu nih ada fluktuasi secara makro global maupun di Indonesia dari tingkat suku bunga, depresiasi rupiah dan segala macamnya. Sebenarnya sejauh ini apa yang dirasakan industri dan ada gak solusinya nih? Ya, jadi kalau saya ngelihat ini ada 2 sisi ya. Jadi sisi jangka panjangnya itu sendiri dan juga sisi jangka pendek dan jangka menengah. Jadi kalau kita bicara sisi jangka panjang berkaitan dengan kendaraan elektrifikasi dan lain sebagainya yang termaktub dalam LCV ini pemerintah sudah memberikan garis yang clear. Garis yang clear dan kami sendiri juga
beradaptasi dengan hal tersebut dan mensupport pemerintah dengan dengan cara kami dengan memperkenalkan stepping kami melalui teknologi smart hybrid dulu, kemudian kami akan lanjut ke teknologi-teknologi selanjutnya. Karena kalau kita bicara long term, ini pertama kali yang harus kami edukasi adalah marketnya itu sendiri. Ini yang pertama. Secara medium term, bagaimana kami membangun ekosistem di sekeliling kami sehingga bisa mensupport peralihan teknologi ini. Kemudian pada saat kita bicara long term, tidak hanya terhadap konsumen, tapi bagaimana teknologi yang kami tawarkan ini memberikan dampak yang maksimal kepada konsumen. Nah, di stage awal ini, di tahun 2002 kemarin kan kami meluncurkan Hour 3 Hybrid. Salah satu hal yang menjadi highlight kami adalah affordability. Teknologi affordability. Jadi, teknologi elektrifikasi yang masih terjangkau. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak banyaknya perubahan yang dilakukan secara habit atau secara perilaku dari konsumen, dari kendaraan ICE menjadi, kalau kita bicara adalah istilahnya adalah hibrida dasar. Istilah kami adalah smart hybrid. Tentunya pada saat ini nanti market sudah siap, kita akan berlanjut ke step-step selanjutnya. Ini yang kami coba persiapkan. Nah, kalau kita bicara jangka panjang, market sendiri sudah cukup. Nah, tapi kalau tadi diskusinya, kenapa ada stagnasi? Kalau kita lihat ini ada stagnasi. Sebetulnya kalau kita lihat di tahun 2022, sudah ada optimisme kan pada saat itu. Kita lebih dari 1 juta. Betul, 1, kemudian di tahun 2023 kemarin kemudian terkoreksi kan. Terkoreksi lagi. Ya, bukan 1 juta tapi hampir 1 juta. Belum sampai 1 juta. Retail sales Retail salesnya nggak sampai 1 juta. Bahkan kalau kita lihat di triwulan atau caturwulan di 2024 ini kan ya secara performa juga tidak begitu menggembirakan. Nah, kalau kita bicara jangka pendek, tentunya saya akan bicara ini sebetulnya kalau kita bicara industri otomotif itu cuma ada 3 hal yang mempengaruhi secara dasar. Yang pertama adalah kondisi ekonomi, yang kedua adalah regulasi, yang ketiga adalah penawaran produk. Ini adalah 3 hal yang mempengaruhi volatilitasnya volatilitas pencapaian penjualan. Nah, bahas satu persatu nih ya. Saya mau ngomong berkaitan dengan kondisi ekonomi dulu nih. Nah, kenapa kondisi ekonomi ini saya rasa tidak terlalu mendukung? Jadi gini, bulan Oktober yang lalu rekan-rekan di Bank Indonesia menaikkan basis poin ya 25 basis poin ya. Menjadi dari 5,75 menjadi 6. Alhamdulillah bulan April kemarin naik lagi 25 basis poin ya kan jadi 6,25. Jadi dalam rentang waktu yang sangat pendek terjadi 2 kali koreksi dan tentunya ini kan berdampak nih ke konsumen. Suku bunga efektif yang diterima oleh konsumen ini akan pasti juga naik dan ini menjadi salah satu faktor konsideran. Kenapa menjadi faktor konsideran? Karena kalau kita bicara hampir 80% dari total pembeli mobil ini adalah first car buyer. First car buyer, betul. Hanya 20% ini additional dan replacement. Nah, 80% ini sangat sensitif nih terhadap harga. Apabila ada kenaikan harga, kenaikan cicilan, kenaikan bunga, ini sangat berdampak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan naiknya tingkat suku bunga, tentunya kan banyak nih opsi nih dari rekan-rekan pembiayaan. Apakah dalam bentuk penyaluran ke kredit mobil dan lain sebagainya, ya kan? Nah, dari sini mungkin ada industri lain yang lebih menarik. Ya, dari teman-teman banking ya. Mungkin ini lebih baik ditanyakan ke teman-teman banking daripada di industri otomotif. Kedua. Nah, inilah menimbulkan pelambatan. Yang kedua nih kondisi saya nggak menyalahkan liburan panjang kemarin enggak. Tapi kalau kita lihat kan sebetulnya ada pergeseran tren dari tahun ke tahun. Kalau dulu ya kan sebelum pandemi orang sebelum puasa udah mulai cari mobil, pada saat puasa mobilnya datang, pada saat lebaran dipakai pulang. Betul. Nah, tren seperti ini kelihatannya sudah mulai terkikis. Terkikis ya? Iya, sudah mulai terkikis. Sudah mulai terkikis. Jadi orang juga karena ya kan ini adalah event besar tiap tahun, jadi mereka mempersiapkan jauh-jauh lebih hari sehingga
spending yang mereka masih bisa tunda, mereka tunda. Oh, oke. Gitu. Ini penundaan saja. Nanti tinggal nanti eksekusinya apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Semester setelah kedua nanti ya, ya. semester kedua apakah sudah terrealisasi? Pasti kalau saya sih ngelihatnya di awal tahun ini ada penundaan karena itu. Nah, yang ketiga kan berkaitan dengan kalau kita bicara kondisi ekonomi kan ada kondisi politik ya. Politik. Kemarin ada pemilu dan lain sebagainya. Tentunya ini mempengaruhi behavior nih. Banyak teman-teman yang menunda dan harapannya di semester kedua atau setelah pemilu ini, setelah semuanya clear, alhamdulillah kan pemilu lancar. Betul. Ya habis itu sudah ada mulai teman-teman yang kemarin menunda sudah melakukan eksekusi lah pembelian. Pasar fleet tuh ya. Betul, Lumayan ya, realisasi betul. Ini yang pertama berkaitan dengan kondisi ekonomi. Yang kedua ini regulasi. Nah, kenapa saya bicara regulasi? Sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan regulasi. Seperti contoh pada saat COVID kemarin kan ada insentif PPNBM. Ya itu kan menaikkan volume. Nah pada saat insentif itu tidak ada ya balik lagi ke normal. Tapi di sisi lain regulasi yang saya mau bicara ini adalah peraturan OJK nih berkaitan dengan ya kan konsumen menunggak dan bagaimana ekstrak itu ya. Ya para pembiayaan ini bisa menarik aset mereka. Ini kan saat ini yang menjadikan teman-teman ya di bidang pembiayaan lebih selektif lagi. Ya kan, lebih selektif lagi memilih konsumen. Sehingga kalau kita bicara rejection ratio nih sangat tinggi. Jadi ya mereka juga, saya tidak menyalahkan mereka. Jadi teman-teman dari pembiayaan pasti pada saat sekarang ini dengan regulasi yang baru, dengan lebih strict, bagaimana mereka menarik aset mereka lebih banyak restriksi narik aset tidak boleh lebih dari jam 6 malam dan lain sebagainya tidak harus dengan menggunakan cara-cara tertentu ya. Jadi mereka memang harus benar-benar memilih orang-orang yang mereka biayai ini gimana resikonya yang masih mereka takar. Ya kan. Jadi saringannya ini lebih dikecilkan lah gampangannya sehingga ini mempengaruhi tingkat penjualan. Kemudian yang ketiga nih, ini berkaitan dengan model-model baru yang dikeluarkan oleh masing-masing TPM. Jadi Mas kan tadi di awal kita bicara bagaimana kita ngeluncurin Jimny ini mendapatkan sambutan yang baik di masyarakat. Nah kalau kami dari Suzuki ya, kalau memang kondisinya memang lagi susah, justru tempat kita menstimulus merangsang market dengan produk-produk baru. Nah bulan Februari kemarin itu kami luncurin 2 produk. Satu Jimny, yang satu R3 Cross. Untuk menstimulus market. Nah kebetulan di catur bulan pertama ini produk yang diluncurkan tidak terlalu banyak. Nah, harapan saya kalau kami sih secara Suzuki di 2024 ini masih optimis. Pipeline-nya ada ya? Iya, masih optimis. Jadi harapan kita tadi karena ada pent-up demand sehingga ada realisasi di semester kedua atau mulai bulan Juni lah sudah ada mulai realisasi sehingga permintaan-permintaan yang kemarin ditunda bisa dieksekusi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara kondisi politik kan sudah settle, ya kan. Harapannya juga ini sudah tidak mempengaruhi lagi keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan regulasi OJK yang baru. Sudah ada proses adaptasi. Nah ini teman-teman dari pembiayaan ini adaptasi apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, harapannya kami adalah adaptasi secepat-cepatnya. Sehingga roda perputaran pembiayaan ini bisa lebih lancar seperti tahun-tahun kemarin. Begitu. Nah tugas kami adalah meluncurkan produk-produk baru dan menstimulus market. Udah itu saja. Nah kalau sebelumnya kita juga ya mungkin nggak cuma dari praktisi nih Mas Don, kita diskusi gitu ya. Ada akademisi ya? Iya, ada akademisi, ada ya ekonom lah ya, yang memang mengamati manufaktur. Karena kan manufaktur khususnya otomotif, itu kan pertama dia menjadi cerminan ya, tingkat PDB-nya ini baik atau enggak gitu loh. Karena ini kan bicara konsumsi rumah tangga juga betul. Nah yang kedua, ini industri padat karya. Suzuki aja ada berapa, Mas Dan? Manufaktur sampai ini banyak banget kan? Banyak banget, belasan ribu, ya puluhan ribu. Kan? Makanya Bu Menteri kan kemarin juga menyinggung. Pas kuartal anjlok, penjualan otomotif, Bu Sri Mulyani kan juga menyinggung soal otomotif kan. Nah makanya
pernah beberapa kali kita diskusi dengan ekonom dan akademisi ngomongin ini bagaimana nih solusi meningkatkan dari 1 juta unit. Ada evaluasi di mana struktur pajak. Betul, insentif lah ya. Iya, dalam artian kan gini, di situasi saat ini kalau kita perhatikan pemerintah udah mengeluarkan kebijakan PPN DTP untuk properti. Betul. Di situasi yang sama ketika COVID, otomotif juga dapat waktu itu. Betul. Nah sekarang ini properti udah dapat, otomotif belum nih. Nah kira-kira memang ngaruh banget gak sih itu pajak ya? Oh ngaruh. Jadi kan tadi saya bilang sebetulnya ada 3 hal ya kan. Yang pertama regulasi, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga kan berkaitan dengan penawaran produk. Kalau kita bicara regulasi yang mendorong, itu tidak hanya PPN BMDTP seperti pada saat COVID kemarin. Salah satu wacana pemberian insentif PPN untuk hybrid. Kan saat ini yang diberikan insentif PPN dari 11% menjadi 1% ini kan hanya full kendaraan listrik. Tapi sudah ada diskusi-diskusi yang kami juga baca dan kami diskusikan di Gaikindo. Bagaimana kendaraan LCV ini kan kalau di dalam LCV ini kan tidak hanya kendaraan listrik, tapi di dalamnya juga ada kendaraan hibrida atau flexi engine. Bagaimana kendaraan-kendaraan tersebut juga mendapatkan insentif. Nah, saya yakin dengan insentif-insentif seperti ini salah satu stimulus kepada masyarakat untuk melakukan pembelian. Makin dekat lagi tuh ya. Makin dekat, makin dekat daya belinya. Toh kalau kita lihat dengan menekan harga jual, tentunya kan kami tidak diam. Kami sebagai ATPM kan juga pasti punya program penjualan. Ngejar volume deh itu ya. Iya, program penjualan. Bahkan kalau kita bicara kondisi saat ini perang harganya sudah sudah perang berdarah-darah gitu. Try to survive kan begitu. Dengan adanya tambahan insentif dari pemerintah itu tentunya insentif ini tidak masuk ke kami kok. Intinya nanti akan masuk ke konsumen. Ya harapannya dengan masuk ke konsumen eskalasi sehingga minimum production quantity kami tercapai. Jadi kami masih survive di kondisi Indonesia begitu. Dan ini pasti stimulus nih buat kami. Penerimaan pajak sebenarnya juga nggak kurang kan dari pemerintah kalau volumenya banyak kan misalnya. Iya kan kalau kita lihat nih kan pajak macam-macam ya kan ada PPNBM, ada PPN, ada BBN, ya kan ada BBN, biaya BBN gitu kan. Seperti contoh ini walaupun kemarin itu ada PPNBM DTP, tapi kami juga masih bayar BBN full kan. Betul. Jadi kalau kita bicara rekan-rekan di daerah, rekan-rekan di Dispenda juga masih happy. Jadi kalau kami lihat ini sisinya adalah satu, rekan-rekan dealer kami juga survive dengan kondisi tersebut, dengan kondisi pada saat COVID. Kemudian rekan-rekan di daerah juga mendapatkan pajak nih dari nilai dari BBN itu yang dibayarkan kepada rekan-rekan di Pemda. Apalagi nih kalau nanti ada wacana nih, kan kemarin sudah ada nih insentif PPN, tidak hanya untuk kendaraan listrik tapi juga untuk kendaraan hybrid. Ya pasti hal-hal tersebut akan menstimulus lah. Ya. Pasti. Dan reasoningnya dapat ya. Dapat. Emisi dan industri tadi ya. Betul. Apabila tadi dikasih tidak hanya untuk kendaraan BEV, tapi juga dikasih di kendaraan hibrida. Nah, ini kan the whole program of LCEV. Jadi sebetulnya ini kan program pemerintah juga. Oke, siap. Gitu. Oke, thank you ya, Mas Don. Siap. Mendalam dan meluas. Asik. Thank you Mas Kavi. Ya, Sobat Bisnis, begitu perbincangan kita dengan Mas Doni Saputra. Sampai jumpa di episode Factory Hub selanjutnya.